qala beliau bersabda. Jadi ini akhir daripada bab terkait tentang bab karom dan jud ya. Ya, ini babnya yang terakhir. Ya, setelah hadis ini pindah bab. Nah, ini jadi hu-nya kembalinya ke Abi Hurairah. Ya, jadi riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bainama rajulun yamshi bi palatin minal ardi. Ketika ada seorang laki-laki berjalan di satu falah. Falah itu semacam satu lapangan. Ya, falatin itu satu lapangan minal ardi, dari bumi ini. Lagi di tengah lapangan, Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba orang laki yang lagi jalan di tengah lapangan pasami asautan, tiba-tiba dia mendengar apa? Suara. Di sahabatin, suaranya munculnya dari awan. Ya, jadi di awan tuh didengar, jadi ada awan tuh mengeluarkan suara. Suaranya bagaimana? Iski hadi kota pulanin, siramilah kebunnya si Pulan, begitu. Jadi ada suara begitu, iski hadi kota pulanin, siramilah kebunnya si Pulan. Patanaha zalika sahabu, lalu awan itu menuju ya tempat tersebut. Karena ada suara, hei awan, coba siramilah kebunnya si Pulan. Biasanya awan itu kan mengandung apa? Mengandung air hujan. Itu kalau ada hujan Bapak Saudara, berarti ada awan tuh. Awan yang keluar dari situ tuh nanti air hujan. Kan terjadinya hujan begitu, karena ada penguapan air laut ya, kemudian dibawa angin, kemudian berawan. Nah, awan itu kan kadang-kadang hitam apa, nah itu mengandung air hujan. Nah, awan itu akhirnya berangkat ya menuju ya kebun si Pulan. Fa'aprogo ma'ahu piharotin, lalu ya awan itu menuangkan air hujannya piharotin pada batu besar. Harroh itu semacam batu-batu ya. Fa'idhan syarjatun min tilkas syaraji qadistau abad zalikal ma'akullahu, maka tiba-tiba dari batu besar yang udah kesiram air hujan ya, di situ ya parit-paritnya, dari parit-parit yang ada sungguh udah terisi air semuanya. Nah, parit itu semacam kita nih selokan-selokan. Kan biasanya kalau sawah perkebunan ada apanya tuh? Ada selokan-selokan, ada irigasi. Nah, dari batu-batu besar tadi sungai, nah kemudian ya mengalir air itu menuju ya parit-parit, selokan-selokan, aliran-aliran atau irigasi ke kebun-kebun tersebut. Patatabba al-ma'a, air itu terus ya ngikutin tuh ya. Faizan rajulun qaimun fi hadiqatihi, tiba-tiba di situ ada orang laki-laki yang berdiri di kebunnya. Nah, laki-laki ada yang lagi berdiri di kebun. Ini yang ya punya milik kebun tersebut, yang sedang bertanam, lagi nyawah, lagi nanem. Yuhawilul ma'a, dia sedang membagi-bagikan air bimishatihi, dengan alat pengukurannya. Alat pengukuran ada sahabahnya ya, itu jadi kan biasanya kalau persawahan, perkebunan, nah itu ada irigasinya. Dia lagi ya bagi-bagi tuh aliran-aliran air ke sawah-sawah dan kebun tersebut. Faqala lahu, lalu orang yang dengar suara ya siramkan ya wahai awan ke kebun tersebut, berkata kepada ya orang laki-laki yang ada di kebun tersebut, dibilang begini Bapak Ibu, ya Abdullah, wahai Abdullah, masmuka, siapa nama kamu? Hai hamba Allah, nama kamu siapa? Qala, lalu tuh laki-laki yang punya kebun jawab, Pulan, namanya Pulan.
namanya si Ano. Nah begitu. Lil ismil ladzi sami'a fi sahabat. Ternyata nama yang disebut itu sesuai dengan nama yang ia dengar di awan. Jadi ini laki-laki ini termasuk mulia banget Bapak Saudara. Ya, jadi ketika dibilang siapa nama kamu, disebut nama saya Fulan gitu. Nah ketika disebut namanya, itu namanya cocok dengan nama yang didengar di awan tadi. Faqala lahu, maka ya orang itu nanya lagi kepada pemilik kebun, ya Abdullah, wahai hamba Allah, lima tas'aluni anismi, kenapa kamu nanya-nanya tentang nama saya? Kata pemilik kebunnya nanya kepada orang laki itu, kok kamu nanya nama saya, emang ada apa? Faqala, lalu orang laki-laki itu ia menjawab kepada pemilik kebunnya, ini samitu sautan pisahabi. Dicerita tuh, tadi saya lagi jalan-jalan di lapangan, ternyata saya dengar ada suara di awan itu, allazi hadza ma'uhu, yang ini airnya nih, yaqulu, dibilang begini, iski hadiqata fulanin lismika, siramilah kebun si Fulan, ya itu Fulannya nama kamu yang disebut itu. Jadi siramin tuh misalnya namanya Ali, siramkan tuh kebunnya si Ali gitu. Masya Allah, itu kan nggak susah-susah. Ini petani seperti itu, habis nyangkul, habis nanem, tiba-tiba awan dipanggil. Yang manggil siapa? Ini tidak lain yang punya. Siapa yang punya? Allah. Awan, coba kamu siramin kebunnya si Fulan. Nah yang dimaksud Fulan itu ya si Ali tadi tuh, yang ditanya, ini nama saya Ali. Nah itu ketika dibilang nama saya Ali itu sama dengan nama yang disebut dan didengar di awan tersebut. Nah, jadi Allah kasih bantuan sampai seperti itu. Jadi seorang petani ketika dia melakukan kegiatan kebunnya itu Allah bantu ya, sehingga airnya tidak susah-susah lagi. Ya sampai awan Allah yang panggil supaya menurunkan air hujan di kawasan kebunnya. Kan jarang itu Bapak Saudara. Ya seperti itu. Kemudian ditanya nih sama orang laki-laki tadi, "Pama tasna'u fiha?" Emang kamu ngerjain apa? Amalan kamu apa sih? Sampai-sampai begitu awan aja siap ya itu untuk membantu menyiram. Enggak perlu nyiram lagi dia. Ya, sebab langsung awan yang bantu melalui ya perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau bikin buat hujan buatan, ya buat hujan buatan, kira-kira biayanya mahal nggak? Mahal. Iya, mahal ya. Ya, hujan lokal gitu di satu tempat di Kampung Baru aja. Misalnya nggak panas-panas di Kampung Baru panas terus nggak hujan-hujan. Nah, sekarang kita bikin hujan lokal lah. Itu mahal biayanya Bapak Saudara. Ya, mahal sekali. Nah, seperti ini nggak pakai buat hujan begitu. Allah langsung panggil awan, lalu awan itu langsung datang ke situ nyiram. Ya, itulah namanya hujan. Nah, seperti itu sehingga orang laki-laki ini nanya, "Kamu sebenarnya amalannya apa sih kamu? Kok bisa sampai seperti itu?" Ya, Masya Allah, ini istimewa. Nah kemudian yang punya kebun jawab, faqala, lalu yang punya kebun bilang, amma izkul tahaza, adapun karena engkau bilang seperti ini, nah fa ini anzuru ila ma yahruju minha, maka saya akan melihat apa yang ia keluarkan daripadanya. Jadi karena kamu ngomong begitu, ya udah saya kasih tahu nih yang saya kerjakan begini. Fa atasaddaqu bisulusihi, saya setiap panen itu sepertiga saya sedekahin. Itu. Jadi misalnya nih panen kebunnya, ya itu sepertiga diambil disedekahin. Wa akulu ana wa iyali sulusan. Nah yang sepertiganya lagi buat saya makan sama keluarga saya. Ya, jadi sepertiganya lagi buat saya makan bersama dengan keluarga saya. Kan tinggal sepertiga tuh. Ya, wa aruddu fiha sulusahu. Kemudian yang sepertiganya lagi saya siapkan untuk benih-benih, ya nanti untuk nanam lagi. Nah, persiapan buat modal kembali. Tuh, jadi sepertiga disedekahkan, sepertiga buat makan saya dan keluarga saya, sepertiganya lagi disimpan buat ya untuk apa bibit ya kembali. Sebab kan nanti bibit perlu pakai modal lagi. Nah, itu sepertiganya nanti hasil penjualannya buat bibit dan modal kembali. Begitu ya rahasianya. Jadi ya hasil yang dia dapatkan dibagi 3.
sepertiga disedekahkan, sepertiga buat makan, sepertiga disimpan untuk bahan nanti, yaitu untuk bibit ya penanaman kembali. Tuh sampai karena begitu dermawannya orang tadi, begitu baiknya orang tadi, sampai-sampai Allah bantu tuh. Ya, setiap kali dia menanam musim, ya nanam kan perlu hujan, ya perlu air. Nah itu Allah bantu, turun dah tuh awan, ya nyiramin airnya di situ. Masya Allah. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Hadisnya sahih nih Bapak Ibu Saudara. Al-harratu al-ardul mulabbasatu hijaratun sudan. Tuh harrah namanya bumi yang diliputi dengan batu-batu yang hitam. Ya, jadi ada batuan. Nah, biasanya kan sungai-sungai begitu banyak batu-batu besarnya. Nah, itu airnya ngalir dari situ tuh, disiram dari awan. Nah, dari situ baru mengalir ke saluran-saluran, selokan-selokan, parit-parit menuju perkebunan. Wasyarjatu bi fatishin al-mu'jamah wa iskanir ra wa bil jim. Ya, sementara kalimat syarja itu shinnya dibaca fathah pakai titik, syar wa iskanir ra, kemudian ra-nya disukunkan, asyar ya, wa bil jim dan pakai jim, asyarjah. Apa artinya asyarjah? Hiya masilul ma. Itulah namanya tempat berjalannya air. Berarti parit. Ya, parit, got, selokan. Nah, itu bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya syarjah, masilul ma, tempat jalannya air. Selesai dah tuh Bapak Saudara hadis yang terkait tentang babul karam. Ya, bab menerangkan tentang kedermawanan, kemuliaan seseorang. Sekarang kita pindah ke bab yang lain. Babun nahi anil bukhli wassuhi. Ini bab menerangkan larangan sifat bakhil dan medit. Al bukhli bakhil. Ya, asyuh itu juga bakhil juga. Cuma bakhilnya lebih kebangetan lagi. Nah, begitu. Jadi ada yang pelit, ada yang pelit banget. Nah, begitu. Tuh pelit aja udah nggak bagus. Ya, orang pelit nggak bagus. Orang pelit aja kagak demen sama orang pelit. Bener dong Bapak Ibu. Ya, orang pelit sama orang pelit kagak demen juga. Ya, lu pelit banget lah, padahal yang ngomong pelit juga. Nah, begitu. Itu al-bukhul namanya. Bakhil. Jadi bakhil itu adalah ya sifat yang jelek, nggak bagus. Orang kagak demen semuanya. Manusia kagak demen sama orang pelit, Allah kagak demen sama orang pelit, malaikat kagak demen sama orang pelit. Yang demen siapa? Iblis, setan. Begitu. Kemudian sorga jauh dari orang pelit, yang dekat neraka. Gitu. Itu namanya bakhil. Nah, ada lagi kalimat asyuh. Tuh lihat tuh Bapak Saudara ya, ada asyuh. Nasyuh itu lebih pelit lagi. Ya, kalau kata kita pantat kuning. Ya, orang kalau udah bilang pantat kuning, masya Allah udah pelit banget dah. Nah, itu bahasa Arabnya asyuh. Nanti dalam Al-Quran ada tuh bahasa asyuh. Ya, jadi jangan dua-duanya, jangan bakhil, jangan, apalagi syuh. Orang kalau dermawan orang pada demen. Ya, tuh begitu. Orang dermawan tuh orang demen. Dan lagi kagak menyebabkan gara-gara orang sering sodako miskin, nggak ada. Nggak ada sejarahnya orang kampung baru yang rajin sodako jatuh miskin, nggak ada. Ya, belum ada sejarahnya orang yang rajin sodako jatuh miskin. Ya, coba cari Bapak Saudara, nggak ada. Ya, jadi sodako itu kata Nabi akan semakin berkembang tuh rezekinya. Ya, makanya pada saat kita lagi susah, kita suruh banyak sodako. Ada yang bilang begini, lagi susah banyak sodako bagaimana? Itulah cara mancingnya. Nah, begitu. Kalau orang kaya ya suruh sodako, itu udah biasa. Ya, banyak duit. Nah, begitu. Tapi lagi susah suruh sodako, ini yang berat. Tapi itulah caranya. Jadi dengan sebab kita bersodako, nanti akan memancing rezeki. Nah, itu sodako penting. Jangan sampai punya sifat bakhil, apalagi asyuh. Nah, lihat firman Allah nih di dalam surah Al-Lail ya. Qala Allah Ta'ala wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna
fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Kata Allah, adapun orang-orang yang bakhil dan orang yang kaya, wa kadzdzaba bil husna, dan dia sudah mendustakan kebaikan-kebaikan. Orang pelit, ya dia kaya lagi, berarti dia udah mendustakan segala nilai-nilai kebaikan. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kami udah menyiapkan baginya jalan untuk susah. Tuh kata Allah, kami udah siapkan jalan buat dia susah. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan tidak ya berguna hartanya idza taradda, apabila nanti dia binasa dan hancur. Nah, pada saat dia mengalami kehancuran, kebinasaan, harta yang dimilikinya sudah tidak berguna lagi. Begitu Allah Subhanahu wa taala berfirman. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa mayyuqa suhha nafsih faulaika humul muflihun. Ya, wa mayyuqa, dan siapa-siapa yang terpelihara, terjaga daripada sifat pelit dirinya, faulaika humul muflihun, maka mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Tuh, jadi kalau ada orang terhindar, terpelihara dari sifat syuh dirinya, pelit dalam dirinya, maka mereka kata Allah termasuk humul muflihun, orang-orang yang beruntung, orang-orang mendapatkan kemenangan. Ini terdapat dalam surah At-Taghabun. Wa ammal ahadisu pataqaddamat jumlatun minha fil babis sabiqi. Adapun hadis-hadisnya itu sudah terdahulu secara global, ya minha daripadanya fil babis sabiq, pada bab yang telah lalu. Ya sebenarnya kalau terkait dengan hadis-hadis ya orang pelit, ya orang yang bakhil, sebenarnya udah ada. Ya itu pada bab-bab yang terdahulu. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kemudian ada riwayat yang datangnya dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan buatnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaquz zulma. Jadi ittaquz zulma itu artinya hindarkanlah, jauhkanlah dari perbuat zalim. Ya, takutlah kamu, hindarkanlah kamu kepada kezaliman. Fa inna zulma zulumatun yaumal kiamati, maka sesungguhnya kezaliman itu ya merupakan kegelapan nanti di hari kiamat. Tuh, makanya kita nggak boleh zalim. Zalim itu artinya apa? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya zalim. Kalau kata orang kita, zalim itu orang yang curang. Ya, orang yang curang itu namanya orang yang zalim. Ya, makanya kita nggak boleh curang dalam masalah apa aja, nggak boleh curang. Ya, kita kalau udah memulai sesuatu dengan cara yang curang, nggak bakalan bener dah. Kesononya udah nggak bakalan bener. Nah, begitu. Ingin ya memiliki sesuatu dengan cara curang, setelah kita miliki, udah nanti nggak ada ya kebaikannya. Ingin mendapatkan jabatan terhadap sesuatu, jabatan apa aja, ya udah mulai nih curang, ya udah kesananya udah kagak ada manfaat dan kebaikannya. Akhirnya nanti nyesel dan nyesel. Tuh begitu. Makanya kezaliman ini harus benar-benar dihindarkan. Jauhkan dari perbuatan zalim, kecurangan. Apapun ya yang udah diawali dengan kezaliman, nah itu menjadi kegelapan nanti di hari kiamat. Nah ini jadi fa inna zulma, maka sesungguhnya kezaliman itu zulumatun yang menyebabkan kegelapan yaumal kiamah, di hari kiamat. Begitu Bapak Saudara ya. Jadi orang-orang yang sudah zalim
itu berarti sama aja dia menanamkan kegelapan-kegelapan buat dirinya nanti di hari kiamat. Nah, yang kedua yang dimaksud nih bab kita nih sama Rasulullah, wattaqus suha. Tuh, hindarkanlah penyakit syuh, penyakit pelit. Nah, medit. Nah, begitu pelit, medit, apalagi? Korek, apalagi? Ya, buntut gasiran. Nah, terakhir pantat kuning. Nah, udah begitu tuh. Itu namanya asyuh. Ya, jadi hindari dari hal-hal tersebut. Ya, kenapa Nabi memerintahkan kepada kita tinggalkan ya pelit medit? Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Sesungguhnya sifat pelit itu nanti akan menghancurkan tuh. Jadi pelit itu membinasakan dan menghancurkan man kana qablakum, orang-orang yang hidup sebelum kamu. Jadi ini satu pengalaman kata Nabi. Tuh dulu kata Nabi nih, ya orang-orang bisa hancur yang hidup sebelum kamu gara-gara punya sifat pelit. Nah, seperti itu. Ya, makanya kita sebagai umat Nabi Muhammad katanya jangan sampai seperti mereka, umat-umat yang lahir sebelumnya, yang hidup sebelumnya. Mereka itu pelit, akhirnya hancur mereka semuanya. Hamalahum. Nah, orang-orang yang pelit itu akan memotivasi mereka ala ansapaku dima'ahum. Akhirnya mereka saling menumpahkan darah mereka. Tuh dulu orang-orang sebelum ya umat Nabi Muhammad begitu, mereka saling mengalirkan darah mereka. Jadi artinya saling membunuh. Wastahallu maharimahum, dan mereka menghalalkan hal-hal yang haram dari mereka. Karena sifat pelit itu ya jadi menghalalkan terhadap apa yang diharamkan terhadap mereka. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi artinya ini ya, sifat ya dua-duanya enggak bagus. Pertama, jauhkan daripada zalim, kecurangan. Yang kedua, jauhkan daripada sifat medit. Selesai dah. Babul isari wal muwasati. Ini bab menerangkan tentang al isar wal muwasat. Ini isar sama al muwasat hampir sama artinya memberi bantuan ya kepada orang lain. Ya, walaupun dia butuh sebenarnya, tapi dia lebih mengutamakan ya memberikan bantuan kepada orang lain sekalipun sebenarnya dia juga butuh. Itu namanya isar. Ya, jadi dia butuh tapi dikasih orang lain. Itu isar atau muasah namanya. Ini sifat yang istimewa. Kalau tadi sifat yang jelek, pelit, ya medit, zolim, curang, itu perbuatan yang jelek, jangan kita tiru, tinggalkan semuanya. Nah, sekarang sifat yang bagus, kita disuruh isar sama muasa. Apa artinya isar? Yaitu memberi bantuan kepada orang lain. Ya, kita lebih mengutamakan memberikan bantuan kepada orang lain walaupun sebenarnya kita butuh dengan hal-hal tersebut. Nah, ini disebut dengan isar. Tapi al-isar fil ibadah itu makruh. Kalau isar di dalam masalah ibadah enggak boleh, dimakruhkan. Tapi isar di dalam masalah materi itu bagus. Ya, kita ya lagi haus nih, punya air, haus ya. Tapi kita ada teman kita yang haus juga, kita kasih teman kita. Dah nggak apa-apa, ente aja yang silakan minum. Ya, padahal saya haus juga, tapi saya berikan untuk teman saya buat orang lain. Itu namanya isar, itu bagus begitu. Ya. Kita udah dapat berkat, ya. Teman kita belum. Kita kata udah ente aja dulu. Lah ente kan belum, saya gampang ntar. Tuh, itu namanya isar. Begitu. Ya. Ya, jadi kita butuh tapi orang lain kita kasih, ya kita kasih. Nah, itu namanya isar. Tapi kalau al isar fil ibadah kagak boleh Bapak, Ibu, Saudara. Contoh, ya, sop di depan itu lebih utama kebanding di sop belakang yang kedua. Nah, kita memang hak kita di depan, kemudian kita nggak mau, udah ente aja yang di depan, saya di belakangnya gampang, nggak boleh.
Ya, jadi kalau bisa usahakan kita ada di shop yang di depan. Begitu. Tuh begitu. Ini kadang-kadang kalau masalah shop orang mulu disuruh dah ente saya gampang di belakang. Tuh, jangan. Kalau masalah shop, sholat, siap yang duluan, dia yang maju ke depan. Iya, berebut bagus. Kecuali memang ada tempat-tempat khusus. Ya, kalau memang oh ini tempat khotib, ini tempat imam, ini tempat muazin, jangan ditempatin. Begitu. Tapi kalau yang lain umum, siap yang duluan, silahkan datang. Silahkan tempatin. Nah, begitu. Ini kan enggak. Kadang-kadang masalah shop ya disuruh orang lain gitu. Nah, kalau masalah materi kasih orang lain, baru kita. Kalau masa untuk ibadah diri kita dulu, baru orang lain. Ini kebalik. Ya, kalau masalah duit, gue duluan. Nah, begitu. Tar lu belakangan. Gitu. Nah, kalau masalah ibadah, lu dah duluan dah sana. Nah, gue di belakang aja. Nah, begitu kadang-kadang. Ya, jangan Bapak, Ibu, Saudara. Nah, ini kita udah belajar namanya isa. Gitu. Emang kita kalau yang namanya ngaji, tak ketemu mulu masalah. Ya, kalau kita ngaji ketemu, bukan nyinggung, bukan emang kita lagi baca babnya, gitu. Gue disinggung mulu, gue kagak datang dah, begitu. Bukan, kita ngaji bukan nyinggung, emang kita lagi babnya. Kan ada yang begitu, gue lah ngaji disinggung mulu, udah gue kagak datang, akhirnya kagak datang dah ngaji. Tuh, jangan merasa disinggung. Kita kan baca sesuai dengan babnya masing-masing. Ya, kemarin kita lagi baca bab masalah apa? Ya udah emang itu yang lagi dibahas. Begitu. Sekarang lagi baca ini, ya emang ini lagi dibahas, bukan nyinggung perasaan. Ya, kita ngaji sesuai dengan babnya. Ya kalau kita ngaji merasa tersinggung mulu repot. Ya, besok kagak dateng ngambek, ya repot. Ya, jangan begitu. Ya. Pokoknya kita ngaji bukan untuk seseorang, buat kita semuanya, saling ngingetin. Nah, saling mengingatkan seperti itu. Mudah-mudahan jadi baik semuanya. Nggak ada perasaan untuk menyinggung perasaan seseorang. Ini kadang-kadang udah perasaannya dia aja. Wah, gue disinggung nih, gue yang disinggung. Ya, jangan begitu, Bapak Saudara. Ya, karena ini kita emang lagi baca kitab sesuai dengan babnya. Ya, gitu. Nggak ada yang keluar dari bahasan kita, nggak ada. Lihat aja kan pada baca kitab ya. Iya, baca kan semuanya emang lagi bab ini. Gitu. Kemarin lagi bab apa? Ya itu yang lagi dibahas. Sekarang lagi bab ini, ya ini yang lagi bahas. Begitu. Jadi jangan ada merasa bahwa Ustaz nyinggung saya nih Ustaz. Kagak. Mohon maaf ya Allah, nggak ada. Ya, kita apa adanya, lagi baca materi sesuai dengan babnya masing-masing. Nah, seperti itu. Ya. Kalau ngaji kita duduk ke depan, jangan di belakang. Iya. Iya kan, ya udah di ini nama pembawa acara, udah cukup. Nah, seperti itu. Jadi ya itu namanya isar, Pak. Jadi isar itu ya ada isar fil ibadah, ada isar fil ghairi ibadah. Jadi kalau al isar fil ibadah enggak boleh, makruh. Nah gitu. Tapi kalau isar fil ghairil ibadah, masalah materi, nah itu bagus. Ayo kita amalin. Kita lagi haus, teman kita haus juga. Nah, bagaimana caranya? Kita isar. Ente duluan dah, ya. Saya juga haus sebenarnya, udah buat ente aja. Nah, begitu. Nih temannya juga kagak mau. Jangan buat ente aja. Akhirnya berdua diminum, kan begitu. Kan cakep ya? Cakep begitu. Ya, kan ada orang ya mau minum aja, ya padahal cuma satu, dia juga haus juga, dia minum aja, nanyain kagak apa kagak. Nah begitu. Tapi ada orang yang bagus begitu, udah ente aja dah duluan. Yang satu kagak mau juga, udah ente aja. Akhirnya satu gelas tuh, di sana oper sini, oper sini. Ya akhirnya udah berdua. Makan jeruk dipecah dua, sebelah buat dia, sebelah buat yang temennya. Itu bagus. Begitu. Jadi kita tuh ngaji begitu maksudnya. Ya, jadi punya ya sifat yang seperti itu. Nah, kalau masalah ibadah, ayo kita duluan. Contohin. Nah, ini namanya ya isar.
Ayatnya ada nih Bapak Saudara di dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasatun. Tuh begitu. Wa yu'siruna ala anfusihim, dan mereka itu lebih ya memberikan bantuan ya buat orang lain kebanding dirinya sendiri, walau kana bihim khassasatun, sekalipun sebenarnya mereka pun memerlukan. Khassasatun artinya memerlukan, sebenarnya dia memerlukan tapi ini diberikan buat orang lain. Nah itu namanya isar ya, wayu siruna ala anfusihim, jadi mereka lebih memberikan bantuan untuk orang lain kebanding atas dirinya sendiri, sekalipun mereka itu sebenarnya apa? Memerlukannya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Tuh. Jadi wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ini terdapat dalam surah Al-Insan ayat 8. Jadi Allah bilang begini, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi, dan mereka memberikan makanan atas yang ia cintainya. Mereka masih demen tuh sama makanan, tapi mereka berikan kepada siapa? Miskinan, kepada orang miskin, wa yatiman, kepada anak yatim, wa asiran, kepada orang yang ditawan. Tuh, jadi mereka memberikan makanan yang makanannya itu masih dicintainya. Hubbi, dia masih cinta. Ini masih enak makanan, tapi dikasih orang lain. Jangan makanan udah mau basi. Nah, ini makanan mau basi, daripada kita buang tempat sampah, kasih aja tetangga tuh. Jangan. Jadi kasih makanan yang masih kita demen. Ya, kita masih demen nih makanan. Waduh, enak banget nih makanan. Ya, kita ingin sama tetangga, bagi. Kalau kita enggak semuanya, separuh buat kita, separuh buat tetangga. Begitu. Jangan udah kita dulu makan kenyangin. Kalau kita udah nggak suka, ya sisanya baru kasih orang. Nah itu jangan. Jadi kita diajarin begitu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tuh, tidaklah kamu akan mencapai nilai-nilai kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kamu memberikan sesuatu yang masih kamu cintai. Tuh, jadi kita kalau ngasih orang termasuk itu masih yang kita demen. Nah, seperti itu makanan kita masih demen, kasih juga. Ya, minimal paro-paro. Kita makan separohnya kita kasih orang. Kita punya buah, ingat ya Allah nih buah enak bener, kita makan, yang lain kita kasih juga. Nah, seperti itu. Kita punya apa aja dah, ya seperti itu. Ya, jadi orang yang baik seperti itu, yang namanya isar. Wa yut'imuna at-ta'am, mereka itu memberikan makanan ala hubbihi. Ya, makanan itu sebenarnya masih dicintainya. Nah, diberikan kepada miskinan, orang miskin dikasih, wa yatiman, kepada anak yatim dikasih, wa asira, kepada orang-orang yang ditawan. Nah, inilah yang disebutkan oleh Allah. Ya, jadi kalau kita mau baca lagi tuh ada di dalam surah yang lain hampir sama ini. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Itu ada lagi yang begitu. Ya, jadi artinya dia selalu memberikan infak, memberikan buat orang lain yang memang status yang diberikan itu dia masih cintai. Gitu. Dia masih demen tapi dikasih. Emang itulah yang bagus. Ya, seperti itu. Ya, ini makanya ada kata-kata pakai lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah, nanti baru kita lanjutkan dengan wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Ya, ditandain Bapak Ibu Saudara, ya yang punya kitab ditandain. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan juga buat hadirin hadirat yang lainnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik walakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah.